Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu bersama-sama. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Thaqafah Fikih lagi di kelas 5. Mari berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, Ustaz doakan bagi yang sudah berdoa semoga Allah berikan kemudahan dalam belajarnya. Masih ingat pelajaran sebelumnya ya tentang silaturahim ya, tentang keutamaan silaturahim. Semoga sudah disimak semuanya dan sudah difahami. Insya Allah itu menjadi bukan sekedar ilmu yang kita fahami tapi juga bisa kita laksanakan. Baik, hari ini kita akan belajar lagi tentang keutamaan sholat tahajud. Antum semua pasti sudah pernah sholat tahajud kan? Minimal ketika mabit di sekolah pasti sholat tahajud bersama-sama. Nah, sholat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Jadi sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Malamnya adalah yang paling baik itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita hitung malam itu dari selesai maghrib, maka dari jam 6 sampai jam 10 adalah sepertiga malam yang pertama. Kemudian jam 10 sampai jam 1 adalah sepertiga malam yang kedua. Dan jam 1 sampai jam 4 adalah sepertiga malam yang ketiga atau sepertiga malam yang terakhir. Maka sholat tahajud sangat bagus dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir, yaitu antara jam 1 sampai dengan jam 4. Batas waktu sholat tahajud adalah waktu subuh. Jadi masih bisa dilaksanakan selama belum berkumandang azan subuh. Nah, sholat tahajud ini hukumnya sunnah muakkad loh. Sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Kenapa kok ditekankan? Karena banyaknya keutamaan, banyaknya pahala bagi orang yang mengerjakannya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Bagaimana cara melaksanakan sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat sunnah biasa yang dikerjakan juga seperti sholat sunnah yang lainnya, yaitu dengan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, sampai kemudian salam. Tidak ada gerakan khusus yang ada dalam sholat tahajud. Jadi sama seperti gerakan sholat biasa seperti sholat subuh ya, bedanya nggak pakai kunut. Nah, kalau sholat tahajud itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, seterusnya. Berapa minimal sholat tahajud yang bisa kita kerjakan? Minimal sholat tahajud itu 2 rakaat saja. Minimal. Maksimal berapa? Maksimal adalah semampunya, sebanyak-banyaknya. Kalau mampu 100 kali sholat tahajud dalam satu malam, silakan. Bisa, silakan. Tapi yang paling baik adalah semampunya. Tidak membebankan kita dan kita bisa istiqomah dengan rakaat atau jumlah yang kita tentukan itu. Nah, terkait dengan niat sholat tahajud, siapa yang sholat tahajud nggak pakai niat? Nah, kalau sholat tahajud nggak pakai niat,
maka sholatnya tidak sah. Karena niat itu harus ada dalam setiap sholat. Kalau nggak pakai niat, maka sholatnya pasti nggak sah. Maka sholat tahajud juga harus dengan niat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah usolli sunnatat tahajudi raq'ataini lillahi ta'ala. Itu versi yang paling pendek. Kalau yang dipanjangin sedikit lagi bisa usolli sunnatat tahajudi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Kalau sebagai imamal lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmumal lillahi ta'ala. Kalau sendirian adaan lillahi ta'ala. Gitu ya. Itu adalah niat sholat tahajud. Dihafal, jangan sampai pas sholat tahajud nggak hafal niatnya, sia-sia sholatnya. Ada sebuah kisah menarik tentang sholat tahajud. Jadi Rasulullah dulu pernah menasihati seorang anak muda namanya Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, dengan nasihat yang baik. Yaitu ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Umar maksudnya, janganlah kamu seperti fulan. Dia dulunya sering melaksanakan sholat tahajud, tapi sekarang dia tidak mengerjakan sholat tahajud. Dia berhenti dari sholat tahajudnya. Jangan seperti dia, wahai Abdullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga menasihati dan memotivasi Abdullah bin Umar dengan nasihat, Abdullah adalah orang yang terbaik seandainya dia mau melaksanakan sholat tahajud. Salim mengatakan, maka setelah nasihat itu, Abdullah bin Umar langsung melaksanakan sholat tahajud tanpa berhenti. Setiap malam sholat tahajud terus. Karena sudah dicap sebagai sebaik-baiknya orang kalau dia melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah. Nah, untuk lebih memotivasi kita supaya kita lebih semangat sholat tahajud, maka kita harus tahu keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, sholat tahajud adalah penyebab seorang bisa masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga dengan mudah, dengan cepat, dengan selamat, maka kita harus memperbanyak sholat tahajud kita. Yang kedua, keutamaannya adalah meninggikan derajat seseorang ketika sudah di surga. Jadi orang di surga nanti ketika dia sering melaksanakan sholat tahajud, maka surganya lebih tinggi, lebih wah, lebih keren, lebih hebat daripada orang biasa yang masuk surga juga tapi tidak melaksanakan sholat tahajud. Maka kita harus semangat supaya nanti di surga kita memiliki tempat tinggal yang luar biasa hebat, keren, dan lebih baik daripada yang lain. Keutamaan yang ketiga, sholat tahajud adalah sebuah amal yang bisa menghapus dosa. Jadi semakin banyak kita melaksanakan sholat tahajud, maka semakin banyak juga dosa-dosa kita yang terhapus dengan sholat tahajud kita. Sholat tahajud juga merupakan kebiasaannya orang solih ya. Orang-orang solih terdahulu itu terbiasa sholat tahajud. Maka orang yang terbiasa sholat tahajud, maka dia juga termasuk bagian dari orang-orang solih tersebut. Maka kalau kita ingin disebut sebagai orang yang solih, anak yang solih, maka kita harus membiasakan diri untuk sholat tahajud. Yang keempat, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Jadi kalau ditingkatin gitu, ini sholat wajib, bawahnya langsung sholat tahajud. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah sholat wajib, yang di bawahnya adalah sholat tahajud. Rasulullah mengatakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Maka supaya kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa di tahajud, kita harus sering melaksanakannya. Yang kelima, kemuliaan orang beriman adalah dengan sholat malamnya. Jadi orang beriman itu akan lebih mulia, akan dinilai lebih mulia ketika dia sholat tahajud. Ini diriwayatkan ketika Rasulullah diberikan pesan oleh Jibril alaihissalam. Ketika itu Jibril mengatakan kepada Nabiullah Muhammad, ya Muhammad, kemuliaan seorang yang beriman adalah di sholat malamnya. Jadi kalau orang sering sholat tahajud, maka pasti dia mulia di sisi Allah. Permintaannya juga dikasih oleh Allah. Karena sholat tahajud adalah sholat yang di sana itu Allah dekat sekali dengan hambanya. Maka ketika dia meminta, maka dia akan diberi. Ketika dia meminta ampun, maka akan diampuni. Masya Allah, luar biasa. Oke, oleh karena itu, anak-anak sekalian, antum semua harus juga semangat ya sholat tahajud. Alhamdulillah, kita harus menjadi orang yang mulia
yang mendapatkan surga yang terhebat, yang terkeren dengan cara sering melaksanakan sholat tahajud. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi semangat bagi kita semua. Kita tutup sampai di sini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.